فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Artinya hadirin sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selalu perkataan yang baik-baik dan benar. Ya ayyuhal mu'minun sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada agama yang lain. Umat manusia yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh Rasulullah, hanyalah mereka yang beragama Islam. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, bukan bikinan makhluk. Apapun problematika manusia di muka bumi ini hadirin sekalian, apapun yang masalah yang melanda manusia, semua ada di dalam kitab Allah sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar agar umat manusia ini selamat dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini hadirin sekalian, kita akan membahas sebuah tema tentang saat ini, yaitu awali tahun baru dengan bersyukur dan bermuhasabah diri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sebagai Islam, sebagai umat yang baik, sebagai muslim yang benar, hendaklah kita sering-sering bermuhasabah diri, sering-sering introspeksi diri, khususnya pada awal pergantian tahun ini hadirin sekalian. Muhasabah diri, introspeksi diri, ini adalah mengkoreksi diri kita, evaluasi diri kita kembali. Apakah yang telah kita perbuat selama tahun-tahun sebelumnya dalam kehidupan kita? Sudahkah amal ibadah kita banyak yang kita kerjakan, atau justru sebaliknya dosa-dosa kita yang lebih banyak daripada amal
hadirin sekalian, sebagai seorang muslim yang baik, ada dua perkara yang harus kita ingat tatkala masuk pergantian tahun ini. Yang pertama adalah pada pergantian tahun ini, ingat ini adalah merupakan nikmat dari Allah kepada kita. Allah masih memberi kita kehidupan di muka bumi ini. Allah masih memberi kita umur yang panjang sampai saat ini. Ini sebuah nikmat. Syukuri nikmat kita masih hidup sampai Jumat ini. Maka di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'zana rabbakum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabal lasadid." Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kalian ingkar, ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi hadirin sekalian, tetapi kenyataan sangat sedikit umat manusia ini, umat Islam ini yang bersyukur dan bermuhasabah diri pada pergantian tahun. Kenyataannya umat Islam masih sibuk kemarin merayakan tahun baru, ikut-ikutan merayakan perayaan orang kafir ini. Hadirin sekalian, ironis, umat Islam yang justru yang paling banyak merayakan tahun baru, sementara ini bukan tahun baru kita. Tahun baru kita adalah bulan Muharram. Sepanjang jalan kita perhatikan mereka yang bakar ini, bakar itu, hidup sound system yang kuat-kuat, joget-joget. Ini adalah orang Islam yang melakukan. Ironis, nah harus bersyukur yang pertama sekali. Yang kedua adalah masuknya pergantian tahun baru ini kita harus mengingatkan kepada diri kita bahwa umur kita telah bertambah pada saat ini. Umur kita bertambah maknanya adalah jatah kehidupan kita di muka bumi ini telah berangsur-angsur diambil Allah Subhanahu wa taala. Jatah hidup kita telah kurang, hadirin sekalian. Dan bagi kita yang tua-tua, ingat kematian telah dekat kepada kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 18, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin khattakullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap yang kita kerjakan. Maknanya ketahuilah, ingat, kehidupan dunia ini adalah sementara. Kita akan mati, dunia ini akan hancur, akan hilang. Dunia sementara, akhirat, negeri akhirat, itulah tujuan hidup kita di muka bumi ini, bukan untuk urusan dunia. Maka prioritaskan negeri akhirat, hadirin sekalian, ciptakan amal ibadah dan bekal-bekal yang banyak selagi kita masih hidup di muka bumi ini, karena itu yang akan kita bawa kelak di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ada beberapa macam, ingat hadirin sekalian, ada beberapa macam tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang pertama adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabbi. Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mukhawwud. Barang siapa yang hari ini
Yang ketiga, wa man kana yawmuhu khairan min amsihi bahwa mal'ud. Artinya barang siapa yang hari ini amal ibadahnya lebih sedikit daripada hari kemarin, maka mereka lah orang-orang yang celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyil matin al-malikil hakil mubin wa asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu timbullah pertanyaan, apakah yang terbaik kita lakukan di awal tahun baru ini, hadirin sekalian? Untuk kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan yang terbaik adalah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dalam makna tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah, segala yang kita lakukan yang dimurkai oleh Allah, yang berbau maksiat, tinggalkan menuju perbuatan yang baik, menuju harapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah mulai saat ini, hadirin sekalian, ketahuilah hijrah ada dua macam. Yang pertama adalah hijrah tempat, yaitu meninggalkan tempat yang berbau maksiat, yang akan dimurkai oleh Allah, yang menanggung dosa-dosa. Misalnya selama ini kita sering berkunjung ke kafe-kafe atau tempat-tempat perjudian atau hal-hal yang membawa ghibah, maka tinggalkan perbuatan itu, pindahlah menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Lihat majlis-majlis, ramaikan masjid ini, hidupkan siar Islam, pindah pada tempat yang diridhoi oleh Allah, hadirin sekalian. Nah, itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua adalah hijrah perbuatan, meninggal segala hal yang dilarang oleh Allah, menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, hadirin sekalian, tahun kemarin lisan kita sering mencaci maki, sering menghadiri sumpah serapah, mata kita sering melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah, lalu telinga kita mendengar hal-hal yang dibenci oleh Allah. Maka sekarang hijrah, hadirin sekalian, hijrah perbuatan. Lakukan hijrah ini, hadirin sekalian. Ucapkanlah lisan-lisan yang baik mulai saat ini, lisan-lisan yang bersih, yang akan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Latihlah lisan kita untuk berkata yang baik-baik mulai saat ini, hadirin sekalian. Karena perkataan kotor itu membawa dosa dan tidak ada untungnya. Mari latih lisan kita untuk mengeluarkan kalimat yang baik-baik. Begitupun mata kita, hadirin sekalian. Tahan dan latih mata kita, jangan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitupun pendengaran kita, hadirin sekalian. Nah, pepatah Arab mengatakan, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun." Artinya, dan ambillah ini sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati yang tajam, agar kalian diberi rahmat
fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ahwa indal sar. Allahumma ta'lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izal islam wa muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa israeliya wa satit samlahum wa farij jami'ahum. Allahumma ansur ala mujahidin ada wa adin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yadhkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.